Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah di mana saja Anda berada saat ini. Senang sekali saya Iskandar Zulkarnain hari ini kembali lagi hadir menemani pemirsa di rumah atau di mana saja Anda berada. Tentunya dalam program yang akan menginformasikan atau memberikan informasi seputar dunia kesehatan, yaitu Solusi Menuju Sehat atau SMS. Dan seperti biasa pemirsa, di SMS kali ini tentunya kita punya tema yang akan memberikan edukasi kepada Anda tentang yang akan kita bahas, yaitu mengenai rhinosinusitis. Nah, pemirsa yang sudah penasaran dengan rhinosinusitis ini seperti apa? Kali ini saya sudah ditemani bersama narasumber kita atau bintang tamu kita hari ini. Ada Dr. Benyamin FL Sitio yang merupakan bagian kesehatan di Bidokes Polda Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam Pak Iskandar. Luar biasa ya, tetap semangat di sela-sela tugasnya. Tetap Pak semangat. Gimana, tetap sehat terus ya? Tetap sehat Pak Iskandar. Oke, jadi Pak Sitio ini panggilannya Pak Sitio, bisa juga Dokter Benyamin begitu? Ya, boleh. Oke, ini juga merupakan bagian kesehatan di Kepolisian Sulawesi Tengah ya, atau di Polda Sulawesi Tengah. Makanya seragamnya tetap harus sebagai kredibilitas seorang aparat kepolisian gitu ya. Ini juga pemirsa TVRI yang ada di rumah, kita juga di Solusi Menuju Sehat kali ini akan memberikan kesempatan kepada Anda nantinya ketika ada beberapa pertanyaan yang ingin Anda tanyakan langsung bersama kami di 0451 452 414 atau di nomor telepon yang ada di layar televisi Anda di 0812 243 243 522 pemirsa. Dan juga pemirsa, dalam program Solusi Menuju Sehat ini akan hadir tentunya setiap hari Senin menemani Anda dengan memberikan informasi kesehatan. Oke dokter, kita sebelum nantinya kita akan break sejenak untuk azan maghrib nih dokter. Kita akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu kepada pemirsa yang ada di rumah tentunya tentang apa sih sebenarnya rhinosinusitis ini. Jadi rhinosinusitis itu adalah peradangan rongga hidung dan rongga sinus paranasal. Oke. Yang menyebabkan terganggunya daya bersihan hidung dan sinus paranasal sehingga memudahkan terjadinya infeksi pada rongga hidung dan sinus paranasal. Oke, berarti kalau perbandingannya antara rhinosinusitis dan sinusitis sendiri apakah sama atau seperti apa? Jadi sebenarnya awam mengenalnya sebagai sinusitis. Oke. Tapi kita kalau di bidang THT itu disebut dengan rhinosinusitis. Oke. Karena setiap peradangan di rongga sinus pasti ada peradangan di rongga hidung. Tetapi setiap peradangan di rongga hidung belum tentu ada peradangan di rongga sinus. Jadi kalau sinusitis awam menyebutnya, tapi kalau kita menyebutnya sebagai rhinosinusitis. Baik, ini ternyata pemirsa memang untuk kita yang masyarakat awam ya, apalagi di tengah pandemi COVID-19, segala macam penyakit yang berkaitan tentang pernafasan, kemudian juga rongga-rongga yang ada di tubuh kita, tentunya ini juga menjadi kekhawatiran kita ya, apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang tentunya Kota Palu sendiri atau Sulawesi Tengah sedang naik-naiknya nih. Nah, kita juga ingin tahu nih dokter, bagaimana sih sebenarnya perkembangan atau gejala dari rhinosinusitis ini? Nah, atau penyebab-penyebabnya dulu ya kali ya? Yang pertama kan di hidung itu kan ada muara dari lubang saluran yang menghubungkan antara rongga sinus dan hidung. Oke. Kalau kita menyebutnya sebagai meatus. Iya. Ada 3 di situ. Yang berlubang itu 2. Yang bagian bawah tidak berlubang, bagian tengah dan atas yang berlubang. Yang sering bermasalah itu adalah rongga tengah yang kita sebut sebagai meatus media. Oke. Nah, ketika itu tersumbat akibat peradangan, maka daya bersihannya akan berkurang sehingga menjadi tempat yang cocok dan bagus untuk pertumbuhan kuman-kuman yang menyerang tubuh kita. Oke, jadi memang kembali lagi ke virus atau kuman ya, yang tentunya berkaitan dengan kesehatan kita. Tapi juga dokter, kalau kita lihat tentang perkembangan rhinosinusitis ini, kan memang sekarang ini orang takutnya karena dampak yang akan terjadi atau efek-efek yang akan ditimbulkan oleh tubuh kita. Kalau rhinosinusitis sendiri, seperti apa efek-efek yang akan muncul? Kita harus membahas dulu ini. Jadi rhinosinusitis itu penyebabnya itu ada 2. Iya. Jadi faktor yang ada di hidung dan faktor yang ada di rongga mulut. Iya. Kalau faktor di hidung bisa karena infeksi, bisa karena proses alergi, bisa karena aliran balik asam lambung ke saluran nafas bagian atas. Aliran balik asam lambung bisa atau disebut dengan reflux. Reflux atau kerennya disebut GERD atau LPR. Nah, bisa juga karena infeksi akar gigi bagian belakang, bagian atas. Jadi penyebabnya banyak. Tetapi semuanya itu menyebabkan peradangan di rongga di meatus media tadi, sehingga memudahkan infeksi.
Oke. Kalau yang secara umum ya, dampak-dampak yang akan terjadi kepada tubuh kita ketika kita mengalami rhinosinusitis, secara umum yang bisa dilihat gejalanya gejala-gejalanya yang bisa dilihat oleh masyarakat awam mungkin yang tidak paham bahwa itu adalah rhinosinusitis. Yang paling sering itu gejalanya hidung tersumbat, hidung meler, nyeri pipi, hidung dan wajah, gangguan penciuman, serta juga dengan demam. Bisa begitu. Tapi berarti saya punya beberapa teman-teman juga yang terkena COVID-19, ciri-cirinya juga seperti itu nih, Pak Dokter. Ya misalnya banyak ya pasien-pasien COVID-19 itu awalnya itu memang mempunyai gejala yang mirip dengan rhinosinusitis. Karena bagaimanapun sebelum virus COVID-19 ini menyerang tubuh kita, dia akan berada dulu di rongga hidung dan sinus paranasal pada hari pertama sampai keempat. Setelah lewat hari keempat baru dia keluar menyerang organ yang lain. Sebelum kita membahas tentang kenapa bisa sampai mirip atau mungkin apa keterkaitannya dan lain-lain mengenai dengan COVID-19 ya. Ini juga mengenai pemirsa mengenai rhinosinusitis ini, kira-kira ketika orang mengalami rhinosinusitis, apa yang akan dampak terburuk yang bisa terjadi kepada seseorang? Yang pertama tuh Pak ya, jadi kalau rhinosinusitis itu yang pasti daya bersihan atau transport mukosiliar hidungnya itu akan terganggu. Sehingga tubuh tidak mampu lagi atau hidung tidak mampu lagi membuang partikel-partikel yang masuk ke rongga hidung. Yang artinya jadi tubuh kuman-kuman atau partikel-partikel tersebut mempunyai kesempatan untuk merusak kita. Padahal sebenarnya tubuh itu harus segera membuang partikel-partikel tersebut paling lambat 4 jam. 4 jam. Kalau kita berhasil mengeluarkan dia kurang dari 4 jam, mungkin tubuh kita akan selamat atau kecil terinfeksi. Maka kalau bisa saja misalnya terinfeksi dan tidak yang tadi 4 jam itu mengeluarkan itu, jadinya nantinya akan bisa terganggu dari segi pernafasan, kemudian juga hal-hal lain ya. Dia akan mampu merusak kita kalau dia berada di rongga hidung dan sinus paranasal lebih dari 4 jam. Kalau kurang dari situ enggak. Contohnya saja, misalnya dalam satu ruangan ada 10 orang. Ada satu yang flu. Nanti setelah 1 jam kita berada dalam satu ruangan, belum tentu kita akan flu semua. Nah, tergantung dari daya bersihan hidung dan sinus paranasalnya. Ini memang edukasi pemirsa yang penting sekali untuk Anda ketahui, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Penting sekali ya kita sebagai orang awam ini mengedukasi diri kita dengan informasi-informasi seperti ini. Apalagi yang misalnya pemirsa berkaitan dengan pernafasan, kemudian kesehatan, demam, dan lain-lain. Ini juga penting ya, karena tidak semua penyakit sekarang ini yang kadang-kadang orang itu sakit dikit, COVID, sakit dikit COVID, sakit dikit COVID. Padahal belum tentu seperti itu ya. Tapi nanti sebentar pemirsa, Anda juga bisa langsung bertanya kepada kami di line telepon yang nanti akan kami cantumkan di layar televisi Anda. Tapi dokter, ini pembicaraan kita juga begitu menarik, namun kita akan break sejenak untuk azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Tentunya tetaplah bersama kami di Solusi Menuju Sehat. Oke pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, masih kembali lagi bersama kami di Solusi Menuju Sehat, tentunya dengan pembahasan kita mengenai rhinosinusitis yang sudah disampaikan oleh Dr. Benjamin F.L. Sitio yang merupakan bagian kesehatan atau Bidokes di Polda Sulawesi Tengah. Pak Sitio ya, atau Dr. Benjamin, ini juga kita tadi sudah membahas tentang bagaimana tentang rhinosinusitis yang juga tentunya sangat mengkhawatirkan sebenarnya, apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang sedang naik-naiknya saat ini untuk orang-orang yang positif begitu. Nah, mungkin kita kembali dulu Pak Sitio, ini tentang tadi pembahasan rhinosinusitis. Tadi Pak Dokter juga sudah menjelaskan tentang adanya gangguan di rongga hidung ya, bersihan dan lain-lain, dan kemudian juga ketika 4 jam juga tidak bisa keluar dengan baik, itu akan tidak baik. Nah, sebenarnya apa yang membuat itu terjadi, Pak Dokter? Apakah memang ada faktor genetik atau ada kejadian-kejadian khusus yang menyebabkan orang itu bisa mengidap rhinosinusitis ini? Nah, yang pertama yang paling banyak kasusnya kan persoalannya adalah alergi. Alergi yang paling banyak kasusnya. Alergi berarti terhadap pernafasan atau debu dan lain-lain. Alergi terhadap debu dan lain-lain. Yang kedua itu kelainan struktur anatomi dari hidung dan rongga sinus. Bisa saja itu bawaan. Bisa juga mungkin karena kecelakaan sehingga
tulang hidungnya bengkok atau rongga sinusnya jadi patah. Ketika bengkok ataupun patah itu bisa mempengaruhi pernapasan? Bisa. Yang kedua faktor polusi. Polusi? Ya, atau kebiasaan. Bagaimanapun faktor polusi ini sangat berperan terhadap kerusakan dari daya bersihan daripada hidung. Iya. Ya, itu. Oke, jadi memang ketika itu terjadi, pemirsa sebaiknya apabila mungkin Anda merasa mengalami gangguan pernafasan atau mungkin ketika kecelakaan merasa hidung bengkok ataupun patah ataupun juga misalnya alergi terutama di bagian pernafasan, debu dan lain-lain ya, ini sebaiknya memang penting sekali untuk kita memeriksa ke dokter. Jadi dengan pemeriksaan yang kita lakukan ini tentunya akan bisa melihat bahwa apakah kita mengidap rhinosinusitis ini atau tidak. Nah, Pak Dokter, ini juga kita ingin menyampaikan kepada pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang sedang menyaksikan Solusi Menuju Sehat kali ini dengan program rhinosinusitis ini. Silakan Anda bergabung bersama kami untuk live interaktif di 0451 452 414 atau nomor telepon yang ada di layar televisi Anda, pemirsa. Nantinya akan dijawab langsung juga bersama Dokter Siti atau Dokter Benyamin ya. Dokter, kita lanjut lagi tentang pembahasan yang tadi sudah dibahas tentang ciri-ciri yang tadi Pak Dokter sudah sampaikan ya. Ini sebenarnya kalau dilihat ciri-cirinya tidak terlalu jauh beda dengan teman-teman saya juga yang saat ini sebenarnya sedang mengidap COVID-19 yang sedang positif dan lain-lain. Karena memang sebagian orang, sekarang juga orang sudah tahu ya bahwa ciri-ciri orang COVID itu ada gejala-gejalanya ini dan itu sebenarnya tidak terlalu jauh dari rhinosinusitis. Itu kenapa bisa sama ya, Dokter? Karena umumnya kan virus COVID-19 ini menyerang rongga hidung dan sinus paranasal seperti yang saya sebutkan pertama tadi. Sinus paranasal. Iya, rongga hidung dan sinus paranasal. Iya. Jadi menyerang di situ duluan dia. Dia memperbanyak diri dulu. Baru menyerang ke yang lain. Berarti termasuk virus juga ya? Semua partikel yang masuk ke saluran nafas, dia akan berdiam dulu di rongga hidung dan sinus paranasal. Untuk memperbanyak diri, kalau itu virus dan bakteri. Iya. Nah, kalau hidung dan rongga sinus paranasal mampu untuk membersihkan dia, nah dia tidak akan mampu merusak kita. Cuman persoalannya sekarang di era yang sangat polusi ini, ya rata-rata ya, bukan rata-rata, banyak kita ini yang hidungnya sudah terpapar dengan polusi-polusi, sehingga mekanisme pembersihan hidungnya sudah banyak terganggu. Betul. Sehingga ketika ada partikel lain, partikel asing masuk ke rongga hidung dan sinus paranasal, hidung kita sudah agak berkurang kemampuannya untuk membersihkan itu. Jadinya itu bisa memungkinkan untuk bisa terkena hal-hal yang sudah gampang terinfeksi. Betul. Gampang terinfeksi. Jadi setelah terinfeksi, semua hal-hal yang awal-awalnya juga dasarnya dari COVID-19 ini, pemirsa, itu akan terjadi ketika sangat gampang. Orang juga akan mengidap itu ya? Iya, sangat mudah lah. Waduh pemirsa, ini luar biasa sekali ya. Karena memang saat ini, tapi berarti memang penanganannya ya, dokter. Kalau kita lihat penanganan dari COVID-19 dan juga rhinosinusitis ini, apakah ada bedanya atau seperti apa? Kalau kita di bidang THT, kita kan sudah sangat sering lah, dan itu semacam suatu kewajiban untuk menyarankan pasiennya untuk melakukan pencucian hidung. Artinya juga sebelum COVID dan lain-lain juga sebelum COVID ini berlangsung, sudah terjadi, ini kita sudah melakukan itu. Bahkan kalau kita melakukan operasi, kita malah mencuci dulu hidungnya, supaya membersihkan dari partikel-partikel lain. Berarti ada cara cuci hidung ya, cuci hidung pemirsa. Jadi apakah cara ini juga seperti semudah itu mencuci hidung, artinya hidung kita disikat kemudian atau apa? Atau seperti apa? Saya penasaran sekali dengan cara cuci hidung, karena ini cuci hidung berarti dari penjelasan Pak Dokter, ini adalah salah satu usaha yang bisa kita lakukan agar bisa membersihkan rongga yang sudah tadi ada di kita gitu. Bagaimana prosedurnya atau jenis penjelasannya mengenai cuci hidung ini, Dokter? Nah, di agama Islam sendiri kan sudah ada diajarkan hal tersebut. Dengan menyempurnakan wudhu. Betul. Cuman diadopsi oleh orang THT untuk melakukan pencucian hidung. Jadi apakah cuci hidungnya hanya seperti wudhu seperti ini atau seperti harusnya kan airnya dihirup 3 kali. Betul sekali. Dan kumurnya harusnya 3 kali. Tapi kan kenyataannya sekarang kan mencuci hidung itu hanya berarti dokter, ini sekarang muncul pernyataan ya, apakah dengan cuci hidung pun juga bisa mengurangi angka terinfeksi dari COVID-19? Menjamin keberhasilan rongga hidung dan sinus paranasal untuk membersihkan
partikel-partikel asing yang masuk ke tubuh kita. Berarti secara tidak langsung? Setidaknya mengurangi resiko. Mengurangi resiko. Dan mempercepat penyembuhan. COVID-19? Ya. Oke, ini menarik sekali pemirsa ya. Jadi memang dengan rhinosinusitis ini akhirnya terkait dengan bagaimana proses pencucian hidung dan lain-lain. Dan ini juga bisa diterapkan sama teman-teman yang saat ini juga mungkin sedang isolasi mandiri atau juga mengidap COVID-19 begitu. Karena semuanya kembali ke bakteri ataupun virus ataupun kuman yang juga hinggap di tubuh kita. Nah, dokter, berarti untuk mencuci hidung ini semudah itukah mencuci hidung atau ada prosedur-prosedur yang harus diperhatikan atau seperti apa? Karena memang kalau kita wudhu kan memang kita harus hirup dan lain-lain. Tapi kalau untuk orang-orang awam yang misalnya tidak paham dan lain-lain, itu berarti gimana tuh prosedurnya? Saya masih bingung juga. Ya, ada di YouTube banyak tuh. Oke, untuk cara mencuci Kalau hidung. saya dengan cara kantongan plastik juga bisa. Kantongan plastik? Ya, dengan botol kecap juga bisa. Oh, seperti apa, dokter? Jadi semprot saja hidungnya. Oke, karena memang ada beberapa teman-teman saya juga yang sekarang mereka story di sosial media dan lain-lain. Ada juga jenis cuci hidung tuh yang pakai garam krosok ya? Iya, ada juga yang pakai suntikan, kemudian disuntik ini, kemudian keluar sebelahnya. Itu betul juga? Betul. Oke. Jadi dokter, ini saya penasaran ya, kalau misalnya kita bilang bahwa salah satu usaha untuk bisa terhindar dari COVID-19 atau mungkin bisa mengobati secara pelan, mencegah COVID-19 ini dengan cara cuci hidung, berarti teman-teman yang selain rhinosinusitis, yang COVID-19 pun juga bisa melakukan itu? Bisa. Oke. Apalagi kalau umpamanya ada karyawan-karyawan yang bekerja di tambang. Betul. Atau bapak polisi lalu lintas yang kerja di jalanan. Betul. Supaya dia tetap sehat, disarankan dia mencuci hidung. Oke, waduh ini sangat penting sekali nih pemirsa ya. Nanti sebentar saya juga akan menanyakan sebenarnya lebih lanjut tentang cuci hidung ini. Cuman saya ingin bertanya kepada dokter bahwa bagaimana sih sebenarnya kuman itu bisa berkembang dengan cepat sehingga terjadi rhinosinusitis ini? Yang pertama kan saya sebutkan tadi ada namanya mekanisme pembersihan hidung. Betul sekali. Virus itu atau bakteri tersebut akan memperbanyak diri di rongga hidung dan sinus paranasal. Iya. Setelah dia banyak, baru dia berani menyerang kita. Oke. Jadi memang yang masuk adalah bakteri yang bisa berkembang. Virus dan bakteri. Virus dan bakteri yang bisa berkembang. Luar biasa sekali ya. Untuk Anda pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang masih bergabung bersama kami di Solusi Menuju Sehat, silakan yang ingin bertanya di 0451 452414 atau di 0812 243 243 522. Pembahasan kita di Solusi Menuju Sehat kali ini mengenai rhinosinusitis bersama Dr. Benjamin FL Sitio, bagian kesehatan atau Bidokes dari Polda Sulawesi Tengah. Nah, dokter, berarti memang dengan penyakit ataupun hal-hal yang berkaitan dengan rhinosinusitis ini berarti berkaitan juga dengan pernafasan yang kemudian juga ada sangkut pautnya dengan orang yang mengidap COVID-19. Kalau dibilang nih dokter, kira-kira orang yang terkena si rhinosinusitis apakah lebih besar kemungkinan akan terinfeksi COVID-19 atau itu tidak bisa disamakan? Di depan tadi saya sebutkan tadi kan penyebabnya kan alergi yang paling banyak nih. Betul. Makanya kan alergi sebagai faktor komorbid. Komorbid. Okay. Jadi memang orang yang menderita rhinosinusitis kronik, yang awalnya ada alergi, itu cenderung gejalanya akan lebih berat. Oke. Tapi kalau umpamanya dia tidak mempunyai alergi, hidungnya bagus, baik, daya bersihan hidungnya, sinusnya bagus, mudah-mudahan itu akan cepat sembuh atau tidak akan kena COVID-19. Oke, tapi kalau orang yang terkena COVID-19 berarti sudah tentu bagian pernapasan, ada bakteri di bagian hidung dan lain-lain itu. Jadi gini, masuknya virus COVID-19 ini kan tidak harus melalui hidung, dari mulut juga bisa. Betul. Nah, tapi umumnya kan melalui rongga hidung. Iya. Makanya kita disarankan pakai masker ya. Agar virus-virus itu tidak bisa masuk. Tapi berarti virus atau bakteri itu tidak bisa lewat telinga begitu ya? Bisa. Oke, jadi memang ketika dia masuk lewat pernafasan, hidung ataupun mulut itu perkembangannya juga lebih cepat begitu ya. Baik, ini juga sedikit membuka pemikiran tentang kita pemirsa bahwa ada banyak sekali masyarakat awam yang sebenarnya masih belum terima
kenapa sih sebenarnya kita harus menggunakan masker, ataupun juga kenapa kita harus mencuci tangan dan lain-lain. Padahal kan kalau misalnya kita terkena virus, itu bisa saja masuk di lubang-lubang, bisa di pori-pori, atau mungkin bisa di telinga dan lain-lain. Kalau misalnya dibilang bisa masuk di hidung dan mulut. Tapi memang ternyata pemirsa secara teori ataupun juga praktek yang sudah dialami bahwa memang virus itu bisa lebih cepat berkembang melalui mulut dan hidung begitu ya. Wah, ini jadi satu ilmu juga ya pemirsa yang ada di rumah. Jadi memang pemirsa yang masih belum bisa terima dengan bagaimana masker itu bisa berfungsi dengan baik ataupun bekerja untuk Anda terhindar dari virus, bukan hanya COVID-19 tapi juga tentang polusi yang Anda hirup setiap hari ketika Anda di jalan, ini sangat berguna sekali ya. Mencegah flu juga bisa. Mencegah flu juga bisa karena juga memang namanya pernafasan, bakteri, virus dan kuman begitu ya. Ini juga pastinya akan berkaitan semua itu, dokter. Nah, dokter, ini kalau kita melihat bagaimana virus ini berkembang, kemudian juga akhirnya bisa menjadi rhinosinusitis. Kita kembali lagi ke rhinosinusitis. Ini dampak yang akan bisa terjadi terburuk dari mereka-mereka yang mengidap rhinosinusitis ini. Apakah bisa menyebabkan kematian atau skala kematiannya itu akan sedikit saja gitu? Ya bisa, kalau infeksinya meluas sampai ke otak. Karena otak itu kan, dasar otak itu kan dekat dengan rongga hidung. Oke. Bisa. Dan itu sudah pernah ada yang meninggal karena rhinosinusitis, ada. Wah. Berarti memang virusnya sudah bakterinya sudah sangat menyebar ya. Infeksinya sangat hebat. Dan akhirnya bisa menuju ke otak. Iya. Berapa lama dokter skala perkembangan virus ataupun bakteri yang ada di rongga kita ketika kita mengalami rhinosinusitis sehingga bisa menuju ke otak yang tentunya akan mengakibatkan kematian? Tidak bisa diprediksi. Tidak bisa diprediksi karena? Ya karena kan kita tidak tahu perjalanan penyakitnya, tetapi kalau kebetulan kumannya kuman yang ganas, itu hitungan waktu, hitungan beberapa hari juga bisa. Oke, wah ini juga harus hati-hati ya karena kuman ini begitu banyak jenisnya ya. Dan biasanya itu infeksi itu kalau sudah rhinosinusitis itu 5-10 hari bakteri yang bermain. Oke. Ya, jadi bakteri yang kita takuti sebenarnya. Oke. Jadi apa yang biasa dokter lakukan atau teman-teman medis lakukan ketika orang-orang itu mengidap rhinosinusitis untuk mengakhiri atau mematikan virus yang ada di dalam rongga yang tidak bisa keluar itu? Ya, yang pertama kalau ada kita penderita yang kita lihat, kita minta dia segera berobat. Oke. Karena rhinosinusitis itu cenderung berobatnya ke dokter itu setelah kronis. Oke, bukan sangat jarang orang awal ya. Karena mungkin secara pengetahuan ataupun juga edukasinya yang mungkin masih kurang ya barangkali dianggap pilek biasa saja. Betul, atau habitnya yang masih kurang. Sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kami pemirsa lewat line telepon di 0451 452 414 atau juga untuk Anda di 0812 432 43 522 pemirsa. Bagaimana teleponnya? Sudah ada yang bergabung? Iya, terputus. Sekali lagi silakan untuk bergabung bersama kami pemirsa untuk menanyakan atau berkonsultasi tentang rhinosinusitis ini. Oke dokter, kurang lebih berarti memang tidak bisa kita pandang sebelah mata kalau kita misalnya juga terkena rhinosinusitis ya. 80% anak loh. 80% anak-anak yang menderita rhinosinusitis akut itu batuk influenza. Iya. Jadi rhinosinusitis. Oke. 80% anak. Wah ini bahaya juga ya dokter ya. Sebenarnya tergantung ketelatenan orang tua. Sebenarnya batuk pilek itu jangan dianggap sebagai hal yang penyakit yang biasa. Iya. Harus cepat ke dokter. Oke, wah ini juga harus, apalagi sekarang kalau COVID-19 ya dokter. Ya. Orang batuk, orang flu dan lain-lain, wah kamu gejala COVID. Jadi sering jadi COVID telunjuk kan. Betul. COVID gitu kan. Oh, iya. Aduh, dokter ini kita kembali lagi tadi dengan metode untuk cuci hidung. Iya. Apa yang sebenarnya dokter ingin sampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah tentang bagaimana sih sebenarnya kita harus mencuci hidung, seberapa seringkah kita harus mencuci hidung dan lain-lain, karena memang kalau berkaitan dengan pernafasan, apalagi memang tidak usahlah rhinosinusitis ya, tapi COVID-19 saja yang memang orang tidak ada gangguan pernafasan juga bisa terinfeksi COVID-19. Kalau saya sih menyarankan kepada mengajak warga masyarakat, mari kita sempurnakan wudhu. Oke. Ya. Mungkin dengan mencuci hidungnya dengan menghirup air, mungkin dengan kumur-kumur dengan air. Kalau untuk yang kebetulan bukan beragama Muslim, mungkin bisa melakukan cara-cara menghirup model seperti wudhu, mungkin bisa hirup air, atau bisa juga melakukan dengan alat-alat tertentu bisa. Ya. Tetapi yang pasti mencuci hidungnya harus dengan air yang bersih.
Iya, kalau bisa air-air mineral yang biasa kita air galon boleh. Galon ya yang isi. Iya. Oke. Tapi jangan air keran di Kota Palu ya. Air keran di Kota Palu banyak kapurnya. Banyak kapurnya. Karena juga tidak menjamin bahwa itu akan bersih dari kuman juga ya dokter ya. Oke, jadi ini sudah ada yang bergabung bersama kami lewat line telepon pemirsa. Kita akan pending dulu untuk bertanya kepada dokter. Langsung saja kita terima untuk penelpon. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Ya, halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Pak Muhammad di Biromaru. Pak siapa? Ya. Muhammad di Biromaru. Iya, Pak Muhammad di Biromaru. Silakan Pak Muhammad, kita sedang membahas tentang rhinosinusitis atau gangguan pernafasan yang terjadi saat ini begitu, yang terinfeksi dari bakteri ataupun juga virus ataupun kuman gitu. Silakan Pak Muhammad untuk bertanya kepada dokter. Ya, saya ingin bertanya kepada Pak Dokter. Ya. Mengenai rhinosinusitis ini, apakah penyebabnya virus atau bakteri, Dok? Virus atau bakteri, begitu? Iya. Baik. Ada lagi, Pak Muhammad, yang ingin ditanyakan? Terus kalau hubungannya dengan COVID ini, Dok, ada hubungannya dengan COVID-19? Oke, apakah ada keterkaitan ya antara rhinosinusitis dan COVID? Oke, tadi kita sudah bahas, nanti kita akan ulang kembali ya. Baik, terima kasih Pak Muhammad sudah bergabung bersama kami lewat line telepon di Solusi Menuju Sehat. Baik, kita akan menanyakan sekali lagi dan mungkin menginformasikan ya kepada pemirsa juga yang mungkin kurang mendengarkan informasi ataupun juga belum terlalu paham tentang edukasi yang kami berikan mengenai rhinosinusitis ini lebih besar ke virus atau bakteri atau seperti apa nih, dokter? Nah, perlu saya jelaskan dulu. Terima kasih Pak Muhammad atas pertanyaannya. Jadi namanya rhinosinusitis ini adalah peradangan rongga hidung dan rongga sinus. Ya. Nah, penyebabnya itu paling banyak adalah proses alergi. Iya. Paling banyak itu. Proses alergi ya. Baru yang kedua faktor infeksi di hidung. Iya. Yang ketiga adalah infeksi dari gigi bagian atas belakang. Oke. Ya. Kalau persoalan ini kumannya apa, bakteri, virus atau bakteri, yang paling banyak itu virus. Yang paling banyak adalah virus. Termasuk golongan coronavirus tadi. Iya. Nah, tetapi setelah 5-10 hari setelah infeksi virus, maka bakteri menjadi kuman yang dominan di situ. Oke. Jadi bisa virus dulu, baru menjadi bakteri. Oke. Jadi intinya adalah virus dan bakteri itu saling keterkaitan karena memang perkembangan virus itu yang nantinya akan menjadi bakteri. Jadi virus ini menyiapkan tempat yang cocok untuk pertumbuhan bakteri. Oke. Nah, terkait dengan rhinosinusitis dengan COVID-19, infeksi virus COVID-19 ini umumnya melalui rongga hidung dan sinus paranasal. Iya. Makanya gejalanya mirip. Biasanya. Gejalanya mirip tapi penyebabnya tidak sama. Ya namanya virus juga. Iya, virus juga ya. Gejalanya yang memang di rhinosinusitis yang paling sering. Betul. Ya, gejalanya pada itu. Oke, Pak Sitio, kita tahan dulu sebentar karena kita ada penelpon juga di sini. Nanti sebentar kita akan bahas lagi, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo. Putus. Iya. Selamat malam, assalamualaikum. Terputus, mohon maaf. Silakan Anda bergabung bersama kami kembali di 0451452414. Sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, halo. Terputus kembali ya. Silakan untuk bergabung bersama kami. Kami masih membuka kesempatan untuk Anda bergabung dan menanyakan informasi mengenai rhinosinusitis ini. Oke dokter, kita lanjut lagi tadi mengenai apakah ada keterkaitan yang sama antara COVID-19 dan rhinosinusitis ini? Nah itu kan virus COVID-19 ini menjadi salah satu infeksinya rhinosinusitis. Oke, tapi berarti apakah orang yang mengidap COVID-19 ini bisa dikatakan dia juga mengidap rhinosinusitis? Karena kan itu berkaitan dengan pernafasan juga. Tergantung dari gejalanya.
Kan gejala virus COVID-19 kan tidak harus dari pilek segala macam. Ada juga yang diare. Betul. Ada juga yang diare kan. Seiring perkembangan ya. Jadi sekarang apalagi yang sekarang ini. Iya, betul. Banyak yang diare. Oke, tapi kalau misalnya dia penyebabnya adalah misalnya dengan gejala yang flu atau mungkin batuk-batuk atau mungkin yang terganggu pernafasan. Ya, bisa disebut sebagai rhinosinusitis juga. Oke, karena memang rhinosinusitis ini adalah hal yang terjadi ketika ada gangguan peradangan di rongga hidung dan rongga peradangan sinus. di rongga hidung ya dan rongga sinus. Makanya disebut rhinosinusitis gitu. Oke. Jadi ini adalah edukasi yang sangat penting sekali pemirsa yang perlu Anda ketahui di rumah bahwa memang rhinosinusitis ini memang yang kita sering dengar adalah sinusitis ya, tapi rhinosinusitis ini agak jarang memang kita dengar dan masih terlalu awam. Dan tadi sudah dijelaskan ke dokter juga bahwa pemirsa untuk bisa menjaga rhinosinusitis ini agar bisa tidak berkembang. Kemudian juga untuk Anda pemirsa yang juga saat ini mungkin sedang terjadi atau mengalami COVID-19 ya, penting sekali dengan yang namanya cuci hidung. Kalau terapi cuci hidung, betul nggak sih penyebutan saya dokter? Betul. Terapi cuci hidung ya. Kalau cuci hidung ini berapa kali biasanya dilakukan saran dokter kepada pasien-pasien? Rumusnya kan upayakan kuman itu jangan sampai berkembang biak dulu di hidung kita. Ya tiap 4 jam harus cuci. Tiap 4 jam harus dicuci. Tiap 4 jam harus dicuci. Kemudian dengan mengganti misalnya sampai berapa kali untuk airnya masuk? 3 kali. Satu kali saja. Satu kali saja sudah bisa. 1 kali kanan, 1 kali kiri. Tapi airnya harus keluar juga ya. Jangan pas pasti masuk. keluar. Oh, pasti keluar. Pasti keluar. Kalau misalnya masuk nggak keluar-keluar itu tidak akan masuk paru-paru. Kalau orangnya sadar tidak akan masuk paru-paru. Oke, kita akan tahan dulu dokter, sudah ada penelpon bersama kami. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Iya, terputus sekali lagi. Silakan untuk bergabung bersama kami. Sepertinya memang silakan Anda perhatikan sekali ketika bergabung atau menelpon kami untuk jaringan handphone dan lain-lain. Sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Pak Edi Laswani. Pak Edi di Laswani. Suaranya sangat jelas, Pak Edi. Silakan Pak Edi untuk pertanyaan ke dokter kita malam hari ini. Malam, Dok. Malam, Pak Edi. Saya mau tanya, Dok, ini maksudnya cuci hidung ini yang maksudnya gimana? Nggak ngerti, nggak paham saya. Maksudnya gimana, Pak? Cuci hidung itu loh, cuci hidung. Cuci hidung itu? Maksudnya, maksudnya Pak Edi begini. Ini suaranya hilang-hilang ya. Oke. Putus, minta maaf. Iya, baik. Berarti maksudnya cara cuci hidungnya ya, dimasukkan di mana dan kemudian keluarnya di mana. Oke, terima kasih Pak Edi, kami sudah paham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ingin lebih memastikan lagi nih Pak, karena memang edukasi mengenai cuci hidung ini penting sekali untuk mereka-mereka yang juga sekarang masih ingin menjaga pernafasan mereka ya, biar terhindar dari virus ataupun bakteri. Nah, gerakan yang paling sederhana Pak Edi, tapi itu mungkin sudah pernah Pak Edi lakukan. Itu bisa dengan menyempurnakan wudhu. Jadi kalau umpamanya mau sholat itu kan wudhunya kan airnya harus dihirup. Iya, betul. Ya kalau umpamanya Bapak mau lihat versi kedokteran atau versi apa, mungkin banyak di medsos itu. Iya, Atau bisa buka di YouTube juga bisa ya. Tapi ya syaratnya ya air yang digunakan tuh harus air bersih. Iya, kan biasanya kita juga wudhu di air keran juga ya. Tidak harus dengan garam atau tidak harus dengan cairan infus. Jadi cukup dengan air bersih saya cukup sebenarnya. Lebih baik kita gunakan di jam-jam berapa? Ada rekomendasi untuk jam pagi, siang atau malam atau terserah aja? Kalau saya pribadi sebelum saya menuju suatu kumpulan massa atau sebelum masuk kantor, saya cuci hidung dulu. Berarti tidak tergantung jam berapa, tergantung situasinya ya. Ketika saya pulang kantor, saya cuci hidung dulu. Ketika saya mau praktek sore, cuci hidung dulu. Pulang praktek sore, cuci hidung. Sebelum tidur, cuci hidung. Dan anak-anak saya sudah saya ajarkan begitu. Tapi memang tidak semua orang akan bisa tahan dengan proses cuci hidung yang artinya air yang masuk kan biasanya akan perih ya, sedikit. Harus rileks. Harus rileks begitu ya. Dan menjadi satu kebiasaan. Dokter, ini dokter menyarankan terapi cuci hidung. Apakah memang betul-betul terapi ini sangat-sangat efektif untuk mereka yang mengalami rhinosinusitis ataupun juga gangguan pernafasan yang dari hidung ini yang mengidap COVID-19? Efektif. Pengalaman saya efektif. Bisa mempercepat penyembuhan. Ada cerita di balik itu, dokter? Ada. Saya sering merawat pasien begitu. Pasien COVID-19? Saya banyak merawat pasien begitu. Dan ada beberapa orang yang sangat tidak mungkin tidak kontak erat dengan
penderitanya saya suruh cuci hidung, ternyata yang bersangkutan tidak terinfeksi juga. Oke. Karena memang awalnya semua bakteri atau virus itu biasanya akan masuk di pernafasan kita. Kita harus menjamin keberlangsungan dari transport mukosiliar hidung. Wah, apa tuh bahasanya? Yaitu daya bersihan hidung itu. Daya bersihan hidung. Oke. Kalau itu sudah bagus, kuman apapun masuk mudah-mudahan jauh-jauh dari tubuh kita. Oke. Cuman masalahnya mukosa hidung kita itu atau daya bersihan hidung kita itu sering rusak gara-gara polusi. Betul. Itu masalahnya. Apalagi misalnya orang-orang yang bekerja di luar ya. Apalagi di daerah tambang. Betul. Atau yang banyak asap, itu kan sudah rusak sebenarnya. Oke. Ini juga yang sangat berbahaya. Kalau rusak seperti itu, dokter, bagaimana untuk kita bisa apakah kita akan tinggalkan itu atau dengan terapi hidung pun juga itu bisa memulihkan? Kalau sudah rusak ya sulit. Oke. Ya sulit. Ya, apalagi orang-orang yang bekerja di pompa bensin. Iya. Yang menghirup itu ya. Ya, atau tambang kapur. Itu rata-rata penderita rhinosinusitis. Kenapa? Karena daya bersihan hidung dan rongga sinusnya sudah rusak. Dan mestinya ketika kita bekerja di bagian-bagian polusi, yang banyak polusi seperti itu, ya mestinya harus rajin-rajin untuk terapi hidung tadi ya. Setidaknya pakai masker lah. Hidung, ya pakai masker. Sekarang ini kan memang orang di mana-mana pakai masker, tapi masker pun juga kadang-kadang ketika kita lalai, ya bisa saja akan lolos juga ya. Karena orang-orang yang juga terkena COVID-19 juga pasti mereka sebelumnya sudah menggunakan masker, tapi mungkin secara prosedur ataupun tutorialnya masih salah begitu. Ya, salah juga. Ini jadi kalau COVID-19 saat ini bukan lagi kontak melalui tangan segala macam, sudah melalui polusi. Sudah melalui polusi. Iya, karena di mana-mana orang sudah banyak yang menderita itu. Betul. Kita pulang dari suatu kerumunan, tiba-tiba di swab reaktif. Iya, betul. Jadi sekarang masanya sudah polusi. Makanya biasanya kalau orang mau swab dan lain-lain itu, virus yang paling dikenali adalah di bagian hidung di nasofaring. Betul. Kenapa pemerintah memerintahkan kita untuk di rumah saja? Karena memang sekarang di luar rumah aja mungkin tidak ada orang, tapi karena terbang di bawah angin, kita kena juga. Iya. Karena sudah polusi. Betul. Makanya hidung ini memang sebenarnya selain juga pintu gerbang terinfeksi. Pintu gerbang yang terinfeksi. Makanya awal untuk mendeteksi orang-orang itu terkena virus atau tidak melakukan swab melalui hidung, begitu ya. Ya, ini make sense ataupun juga masuk akal ya pemirsa, karena memang seperti yang kita tahu bahwa penyebaran COVID-19 juga sebenarnya tidak jauh dari yang namanya penyebab rhinosinusitis juga ya, karena memang pintu gerbangnya itu sama di bagian pernafasan atau hidung. Penting sekali pemirsa, kami menyarankan Anda memang untuk selalu menggunakan masker, atau pemerintah juga menghimbau menjaga diri Anda dari 5M, salah satunya adalah menggunakan masker agar memang Anda terhindar dari yang namanya virus ataupun bakteri, perkembangan bakteri yang nantinya bisa terjadi seperti itu. Nah, dokter, sekali lagi juga kita menyarankan kepada pemirsa yang ingin bergabung, silakan untuk di 0451 452 414 atau juga Anda bisa bergabung lewat nomor telepon yang ada di layar televisi Anda, pemirsa. Nah, dokter, ini juga mungkin karena kita sangat terbatas oleh waktu. Ketika dokter juga bekerja setiap hari untuk merawat orang-orang yang menderita rhinosinusitis ya, terutama sekarang penyakit COVID-19 yang sedang naik di Kota Palu ataupun Provinsi Sulawesi Tengah. Ini banyak orang juga yang terganggu pernafasan yang lain-lain, yang artinya memang orang membutuhkan oksigen begitu untuk ini. Ketika kita melihat itu terjadi, artinya ada sebenarnya pencegahan yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat awam. Apa yang ingin dokter sampaikan kepada pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan? Kalau saya pribadi sih mengajak warga masyarakat Sulteng, mari kita lakukan gerakan menyempurnakan wudhu dan melakukan gerakan cuci hidung massal. Sehingga kita dapat mengurangi risiko terpapar dari virus COVID-19. Nah, kalau misalnya kita sudah terpapar atau mengalami infeksi virus COVID-19, kalau seandainya itu isoman di rumah, isolasi mandiri, untuk mempercepat penyembuhan, ya saya sarankan juga melakukan cuci hidung. Kalau caranya mungkin bisa lihat di medsos banyak gitu. Medsos banyak. Tapi saya sarankan ya, kalau memang ada berita-berita katanya menggunakan garam, saya kira tidak cukup lah. Saya kira tidak perlu menggunakan air biasa saja, yang penting syaratnya bersih, bisa. Jadi memang pemirsa TVRI Sulawesi Tengah sangat penting sekali untuk menjaga imun kita, tapi juga sangat penting untuk menjaga kebersihan tubuh kita. Nah, makanya untuk saat ini pemirsa, apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang sedang naik-naiknya,
penting sekali untuk bisa sama-sama saling mengingatkan dan saling menjaga kebersihan mulai dari pernafasan kita, mulai dari kebersihan tubuh kita, ataupun hal-hal yang mungkin akan bisa memudahkan virus atau bakteri masuk ke dalam tubuh kita. Saling mengingatkan dan saling menjaga ini menjadi solusi untuk Anda semua pemirsa untuk bisa terhindar dari yang namanya rhinosinusitis atau juga penyakit COVID-19. Makanya jangan lupa untuk terus menambahkan protokol kesehatan 5M, menjaga jarak, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan di air yang mengalir dan juga menghindari kerumunan serta mengurangi mobilitas dan interaksi sosial. Hari ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Benyamin yang sudah hadir bersama kami. Semoga bisa terus sehat, semangat untuk merawat orang-orang sakit. Amin. Dan juga ilmunya serta prakteknya itu bisa sangat berguna bagi masyarakat di Sulawesi Tengah, dokter ya. Sehat selalu bersama keluarga. Dan juga untuk Anda pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, sampailah kita di penghujung acara Solusi Menuju Sehat dengan tema kita sore hari ini adalah rhinosinusitis. Dan sekali lagi untuk Anda semua tetap menjaga kesehatan dan selalu menerapkan protokol kesehatan COVID-19 5M. Saya Iskandar Zulkarnain pamit undur diri dan sampai berjumpa di Solusi Menuju Sehat minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat.